berkata dan beramal. Inilah yang harus kita ingat kaum muslimin. Seorang muslim tidak boleh mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Sebelum dia lihat dari kacamata agama, timbanglah dengan kacamata agama. Apakah ucapan yang ada dalam yang akan saya ucapkan ini layak saya katakan atau tidak sebagai seorang muslim? Begitu juga dengan perbuatan. Sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, kita lihat dulu, kita timbang dulu dengan agama kita. Apakah layak saya melakukan ini sebagai muslim atau tidak? Begitu juga pemimpin. Sebelum menetapkan peraturan, sebelum menetapkan undang-undang, lihatlah dulu dengan kacamata agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mizan bagi kehidupan kita. Cocokkan dulu. Apakah peraturan yang saya tetapkan ini sebelum kita menekan, mentandatangani peraturan tersebut. Lihat dulu. Apakah peraturan ini sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau kita ingin tahu keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka berilmulah. Yang kita maksud adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka sebaik-baik bekal untuk masa depan sebelum kita memimpin itu adalah ilmu. Jangan biarkan anak kita menjadi manusia yang merugi. Dia memimpin manusia yang begitu banyak, sementara modal agamanya kurang. Agamanya juga tidak nampak dalam kehidupannya. Solatnya masih ketinggalan. Sesering tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbekallah dengan ilmu agama. Berbekallah dengan memperbanyak amal soleh untuk masa depan dunia, apalagi untuk masa depan akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, anna jaa rajulun ila Abi Darda wa huwa fi masjid Dimask. Ada seseorang mendatangi Abi Darda. Ketika itu Abi Darda berada di masjid Dimaski atau Damaskus bahasa kitanya. Faqala, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangimu wahai Abu Darda dari Madinati Rasul. Dimaski itu ada di Syam atau Suriah sekarang. Kata Abu Darda, "Fama jaa li tijaratin." Apakah engkau terdatang bukan untuk berniaga? La, tidak. Atau kena yang lainnya? Tidak. Ja'ani li hadisin wahidin balagani. Saya datang karena ada satu hadis yang sampai kepadaku. Annaka tuhaddisu bihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa engkau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin tahu itu. Faqala Abu Darda. Abu Darda pun berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, siapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'a ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya untuk para pencari ilmu karena senang dengan apa yang dia lakukan. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis sama' wal ard. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa innal al-ulama
warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, walakin warasul ilma. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha faqad akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan nabi itu, maka sungguh dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak atau kebaikan yang melimpah. Kaum muslimin sedang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tadabburi ayat ini, hadis ini luar biasa. Cukuplah hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk mencari ilmu. Menuntut ilmu agama tidak mengenal umur. Siapapun yang butuh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia wajib menuntutnya. Wajib mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka beruntunglah kaum muslimin yang Allah gerakkan hatinya untuk mencari agama Allah, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah para orang tua yang mau rela mengorbankan sebagian hartanya untuk membiayai anak-anaknya mencari ilmu agama. Ketahuilah, tidak sepersen pun uang yang kita keluarkan untuk membiayai anak kita yang Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang beriman. Dia telah mempersiapkan dirinya, membekali dirinya dengan bekal yang terbaik untuk masa depannya, dunia dan akhirat. Baru dia mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Alangkah malangnya kita kalau hati kita tertutup mencari ilmu, seolah-olah kita sudah banyak ilmu. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, ada kaum muslimin yang dia tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, dia berani mengomentari para ulama. Sehingga dia berani menasihati ulama. Ulama jangan ikut-ikut politik. Ini nasihat, tapi tidak baik. Kalau ulama dilarang untuk masuk politik, dijauhkan ulama dari politik, apakah kita biarkan politik ini, dunia perpolitikan, dikuasai oleh orang-orang yang nihil ilmu agamanya? Memang kita tidak boleh jadikan agama jadi bahan politik, tapi agama harus menjadi pedoman kita berpolitik dan pedoman kita dalam melakukan segala hal. Dan agama harus jadi tujuan kita berpolitik. Jangan kita mengatakan ucapan-ucapan yang tidak layak, sehingga kita berani menasihati ulama, berani mencela ulama yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin terjun dunia politik seolah-olah dia telah terkuasai oleh dunia nafsunya. Agama tidak boleh jadi bahan politik, itu kita sepakat. Tapi kita tidak sepakat hanya sampai di situ. Kita harus katakan agama bagi kaum muslimin adalah pedoman dia dalam berpolitik dan tujuan dia dalam berpolitik. Maka sangat malang ada kaum muslimin yang berpuluh tahun menghabiskan umurnya di dunia politik, tidak dia abaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama Allah Subhanahu wa taala banyak dia langgar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita sekarang sadar bahwa agama tidak hanya di masjid, agama ada di medan tempur, agama juga ada di istana, agama juga ada di pengadilan. Semua aspek kehidupan agama Allah dunia ini ada tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berbekallah sebelum melakukan segala sesuatu. Sebaik-baik bekal itu adalah ilmu dan amal. Maka carilah ilmu sebelum kita menjadi siapapun. Sebelum kita menjadi gubernur, jadi wali kota, anggota dewan. Ini ada kaum muslimin yang memang tidak tahu diri, maaf. Modal pendidikan umumnya tidak ada, agamanya juga tidak ada, dia juga ikut berebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tidak punya agama hanya modalkan uang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan kaum muslimin tertipu. Dan jangan mau disogok dengan uang 200.000. Semuanya akan kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tidak hanya boleh memikirkan dirinya, tidak hanya boleh memikirkan negaranya, tapi juga memikirkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Walaupun
di luar sana. Inilah Islam kaum muslimin. Makanya mari kita berbekal agama dan beramal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nashhadu annahu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqal jihad hatta ataahu al-yaqin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa zurriyyatihi وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين تسليما كثيرا ثم أما بعد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim itu adalah orang yang selamat orang muslim lain dari kejahatan tangan dan mulutnya. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selalu tekankan untuk menghadapi sakaratul maut. Tidak bisa cukup hanya dengan kita banyak-banyak berinfak. Tidak cukup dah hanya dengan banyak-banyak kita puasa sunat. Tidak cukup hanya dengan memperbanyak qiyamul lail. Tapi juga harus kita persiapkan dengan menjaga lisan kita. Menjaga tangan kita dari menyakiti kaum muslimin. Bekal yang terbaik amal soleh. Sementara bekal yang terburuk adalah amal soleh. Amal yang buruk. Maka orang yang mempersiapkan masa depannya dengan agama dan mempersiapkan masa depannya dengan amal soleh, dia setelah bahagia sebelum kebahagiaan itu datang kepadanya. Kebahagiaan sesungguhnya itu adalah di akhirat. Ketika orang melalaikan agama dan orang melalaikan amal soleh, tidak mau beramal soleh, merendahkan atau mengecilkan amal soleh, maka dia yang akan rugi. Rasulullah berpesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian meremehkan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan baik sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Itulah agama kita kaum muslimin. Wallahi kalau kita mengenali agama Allah dengan baik, itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang akan siap berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mengenali agama Allah menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semua orang yang mengenal agama Allah menjadi orang yang taat, karena ada orang yang salah niat ketika mencari agama. Makanya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Rasulullah berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hafal Al-Qur'an, dia menguasai tafsir, dia menguasai fikih, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani saja dia membiarkan kemaksiatan merajalela di hadapan matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan bertanggung jawab apa yang ada di dunia ini sekarang ini. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta ilmu lah yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mewariskan al-khasyatullah wal mahabbatullah. Ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang menjadikan kita siap untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung khatib menyampaikan al-faizu man fukida ruhuhu wa maluhu lillah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang kehilangan nyawa dan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita rela berkorban untuk agama Allah?
Apa yang membuat kita rela berkorban harta dan nyawa? Ya hanyalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Semoga Allah tanamkan kepada kita, berikan kita ilmu yang menjadikan kita takut dan taat kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita siap berkorban harta dan nyawa untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائك أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائك أعدائهم. اللهم مكن للمجاهدين في الأرض يا رب العالمين. اللهم مكن للمجاهدين في الأرض يا رب العالمين. اللهم حكم فينا من يحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حكيما يحكم بكتابك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حكيما يعز أهل طاعتك ويذل أهل معصيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. ربنا تقبل منا أعمالنا وكل أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.